Pernah nggak kalian ngerasa, kayaknya dunia ini lagi sengaja banget bikin kita naik darah. Baru juga bangun tidur, buka HP, isi grup kerjaan udah penuh komplain. Pas mau berangkat, ban motor malah bocor. Di jalan, ada orang nyalip seenaknya tanpa lampu sein. Sampai kantor, bos marah-marah cuma gara-gara hal sepele. Rasanya kita pengen teriak atau minimal banting HP kan. Di saat itu, kita ngerasa dunia ini nggak adil. Kita ngerasa jadi korban dari keadaan yang kacau. Tapi, coba bayangin ada seorang pria yang hidup 2000 tahun lalu. Dia adalah orang paling berkuasa di bumi pada zamannya. Seorang kaisar Romawi bernama Marcus Aurelius. Di tengah peperangan, pengkhianatan orang terdekat, sampai wabah penyakit yang mematikan, dia nulis satu kalimat di catatan pribadinya, hidup selaras dengan alam. Apa maksudnya? Apa kita harus pindah ke hutan dan tinggal di sana? Hari ini kita bakal bedah konsep paling mendasar dalam stoicism atau filosofi teras, living in accordance with nature. Kenapa prinsip ini bisa jadi kunci buat kamu tetap tenang saat saldo ATM menipis, saat diputusin pacar, atau saat karier berasa jalan di tempat? Simak video ini sampai habis, karena kita bakal ngerombak cara pandangmu terhadap masalah. Banyak orang salah paham. Mereka pikir hidup selaras dengan alam itu artinya jadi aktivis lingkungan atau rajin naik gunung. Ya, itu hal baik sih. Tapi dalam stoicisme, istilah nature atau alam di sini punya arti yang jauh lebih luas. Alam di sini mencakup seluruh hukum alam semesta, kosmos. Sebuah sistem besar yang ngatur gimana planet berputar, gimana musim berganti, sampai gimana sel-sel di tubuh kita bekerja. Bagi para stoik, alam semesta ini punya logos atau nalar ilahi. Semuanya jalan sesuai aturan. Nah, di dalam sistem besar ini, manusia punya tempat yang spesial. Apa sih yang ngebedain kita dari singa yang buas, atau sapi yang penurut, atau sekadar tanaman di pinggir jalan? Jawabannya adalah nalar atau rasio. Tanaman hidup cuma buat tumbuh. Binatang hidup berdasarkan insting. Lapar ya makan, merasa terancam ya nyerang. Tapi manusia, kita punya fitur unik bernama akal sehat. Kita bisa berpikir, menimbang, dan milih tindakan. Jadi, hidup selaras dengan alam buat manusia artinya, hiduplah sebagai makhluk bernalar. Kalau kamu marah-marah di kolom komentar media sosial, cuman gara-gara beda pilihan politik, di detik itu, kamu lagi ngebuang fitur kemanusiaanmu dan balik ke mode insting binatang. Kamu lagi nggak selaras sama desain alamimu. Mungkin ada yang nanya, ya elah, kenapa sih harus capek-capek pakai nalar? Kenapa nggak ikutin perasaan aja? Argumen stoik itu simple banget. Kalau kita mau bahagia, kita harus hidup sesuai desain kita. Coba bayangin seekor singa. Alam ngedesain singa buat lari di savana luas, berburu, dan jadi pemimpin. Sekarang, masukin singa itu ke kandang sempit ukuran 3 kali 3 meter. Dikasih makan daging paling enak tiap hari, dimandiin, dirawat. Pertanyaannya, apa singa itu bahagia? Enggak. Dia bakal stres, mondar-mandir nggak jelas, bahkan mungkin nyakitin dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia hidup tidak selaras dengan alamnya. Begitu juga sama kita, manusia. Alam ngedesain kita buat pakai nalar demi ngelakuin kebajikan atau virtue. Saat kita ngebiarin diri dikuasai emosi negatif kayak iri, dengki, atau amarah yang meledak-ledak, kita ibarat singa yang terpenjara. Bedanya, kita memenjarakan diri kita sendiri dalam emosi. Coba kita ambil contoh sehari-hari. Misal, kamu dapat email dari teman kantor yang isinya nyindir hasil kerjamu. Insting binatang kita pasti bakal teriak, balas, hina balik, tunjukin siapa yang lebih hebat. Kalau kamu langsung balas pakai kata-kata kasar, di detik itu kamu kehilangan kendali atas nalar.
Hasilnya, hubungan profesional rusak, nama baikmu tercoreng, dan hati jadi gelisah. Kamu gak bahagia karena kamu melanggar desain alamimu sebagai makhluk yang bijak. Sebaliknya, orang yang pakai nalar bakal berhenti sejenak, tarik napas, dan mikir, apa marah bakal nyelesain masalah? Itulah nalar, itulah kebahagiaan sejati. Prinsip selanjutnya dari hidup selaras dengan alam adalah sadari kalau segala sesuatu itu saling terkait. Nggak ada kejadian yang benar-benar kebetulan. Stoicisme ngelihat dunia ini kayak jaring-jaring raksasa. Kita ambil contoh yang lebih relevan, cerita ketinggalan kereta. Bayangin hari ini kamu telat bangun karena alarm HP mati. Kamu lari-larian, tapi tetap ketinggalan kereta buat interview kerja impianmu. Kamu frustrasi, marah-marah, nyalahin baterai HP, bahkan nyalahin takdir. Tapi mari kita lihat rantai peristiwanya. Kamu telat bangun karena HP mati. HP mati karena kabel chargermu udah mulai rusak dari minggu lalu, tapi kamu tunda terus buat beli yang baru. Kabel charger rusak karena sering kamu tekuk pas lagi main game sambil ngecas. Kamu main game karena lagi stres sama kerjaan lama dan butuh pelarian. Setiap kejadian ini saling mengunci. Kejadian hari ini adalah hasil dari ribuan keputusan kecil di masa lalu. Stoik ngajarin kita buat nerima apa yang udah terjadi, karena itu adalah bagian dari hukum alam yang udah terjalin. Pas kita nolak kenyataan dan marah-marah, kita sebenarnya lagi berdebat sama alam semesta. Dan tebak siapa yang selalu kalah? Ya, kita sendiri. Hidup selaras dengan alam berarti nerima kalau momen ini pahit atau manis adalah hasil dari jaring-jaring peristiwa yang gak terhindarkan. Fokuslah pada apa yang bisa kamu lakuin sekarang pakai nalarmu, bukan nyesali rantai yang udah terbentuk. Manusia menurut stoicisme adalah zon politikon, makhluk sosial. Kita didesain buat hidup bareng orang lain. Tapi masalahnya, orang lain itu seringkali menjengkelkan. Iya kan? Kaisar Marcus Aurelius pernah nulis, pagi ini aku bakal ketemu sama orang yang suka ikut campur. Orang yang gak tahu terima kasih. Orang sombong, penipu, dan pendengki. Apa Marcus nyuruh kita jauhin mereka? Enggak. Dia bilang, karena kita punya nalar, kita harus paham kalau mereka bersikap buruk itu. Karena mereka nggak tahu mana yang benar. Mereka lagi sakit secara mental karena nggak pakai nalar mereka. Jadi, hidup sosial yang rasional itu artinya tetap berbuat baik meskipun orang lain nyebelin. Jangan biarin emosi orang lain ngerusak ketenanganmu. Lihat orang lain sebagai bagian dari satu tubuh besar kemanusiaan. Percuma kamu hafal teori stoik, tapi pas keluar kamar langsung bentak-bentak orang rumah atau sombong di kantor. Itu bukan stoicisme. Stoicisme adalah tentang gimana nalarmu berfungsi pas lagi interaksi sama manusia lain. Kesimpulannya, hidup selaras dengan alam bukan berarti kita pasrah dan diem aja. Sebaliknya, ini adalah panggilan buat hidup secara sadar. Tiap kali ada masalah, tanya ke dirimu, ini tindakan manusia bernalar atau cuma insting binatang? Ingat, kamu adalah bagian dari alam semesta yang agung ini. Kamu dibekali kemampuan buat berpikir. Jangan sia-siain fitur itu cuma buat marah di jalanan atau sambat di medsos. Kalau kamu ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Karena dengan kamu nyebarin konten edukatif, kamu juga lagi praktekin hidup sebagai makhluk sosial yang bermanfaat. Tulis di kolom komentar, kejadian apa yang paling sering bikin kamu kehilangan nalar. Yuk, kita diskusi. Tetaplah bernalar, tetaplah selaras. Sampai jumpa di video berikutnya.